Shalom, perkenalkan nama saya Keselin dari kelas 10E. Saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Eksistensi Soekarno dalam Memperjuangkan Kemerdekaan Indonesia pada tahun 1927. Yang pertama itu bab 1 yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan juga manfaat. Latar belakang yaitu pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Elemen Studi Club di Bandung yang merupakan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Soekarno dipilih menjadi ketua. PNI juga menyatakan bahwa tujuan PNI yaitu untuk memerdekakan Indonesia. Perkumpulan ini menjadikan nasionalisme sebagai haluan ideologi, sebab Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme adalah ideologi yang mampu menyatukan berbagai perbedaan dan melapangkan jalan menuju kemerdekaan. Organisasi ini mulai terkenal dengan propaganda-propaganda tulisan dan juga lisan dari para anggota PNI yang banyak mempengaruhi rakyat. Para anggota PNI juga sering menyanyikan lagu Indonesia Raya di rapat-rapatnya. PNI pun dianggap berbahaya oleh kolonial Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran kemerdekaan. Pada 24 Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh kolonial Belanda. Beliau dan beberapa anggota PNI dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun di penjara. Lalu rumusan masalah yang pertama, apa saja peran penting Soekarno dalam kemerdekaan? Yang kedua, bagaimana proses kemerdekaan Indonesia? Yang ketiga, apa makna kemerdekaan Indonesia bagi generasi muda? Lalu ada tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja peran penting Soekarno dalam kemerdekaan. Yang kedua, bagaimana kita mengetahui proses kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga, untuk mengetahui apa makna kemerdekaan Indonesia bagi generasi muda. Lalu manfaat yang pertama dapat memenuhi tugas pembelajaran sejarah, dan yang kedua untuk menambah wawasan bagaimana perjuangan IR Soekarno. Dan lanjut pada bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama adalah peran. Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial, baik secara formal ataupun informal. Ada juga yang menyatakan bahwa peran adalah suatu aspek dinamis dari status sosial ataupun kedudukan, yang artinya ketika seseorang dapat melaksanakan kewajibannya mendapatkan hak, maka seseorang tersebut telah menjalankan sebuah peran. Menurut ahli Soekanto, arti peran adalah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status dan kedudukan yang disandang. Status dan kedudukan ini sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semuanya disesuaikan dengan peran yang berbeda. Lalu ada eksistensi. Eksistensi adalah keberadaan dan perkembangan. Istilah eksistensi ini bisa diartikan dari berbagai sudut pandang, tergantung konteks yang dibicarakan. Eksistensi berasal dari kata Latin, yaitu exter, yang artinya muncul, ada, timbul, dan memiliki keberadaan aktual. Exister ini disusun dari kata ex yang artinya keluar dan sister yang artinya tampil dan muncul. Menurut ahli filsafat atau filsuf bernama Karl Jasper, memakai eksistensi sebagai pemikiran manusia yang memanfaatkan dan mengatasi seluruh pengetahuan objektif. Berdasarkan pemikiran tersebut, manusia dapat menjadikan dirinya sendiri, menunjukkan bahwa dirinya adalah makhluk eksistensi. Lalu kemerdekaan. Kemerdekaan merupakan keadaan atau suatu bangsa atau negara yang pemerintahnya diatur oleh bangsanya sendiri tanpa intervensi pihak asing. Kemerdekaan suatu negara erat kaitannya dengan kedaulatan terhadap wilayah teritorial negara. Menurut ahli Ki Hajar Dewantara, didasarkan pada asas kemerdekaan memiliki arti bahwa manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada pada masyarakat. Lalu perjuangan. Perjuangan adalah suatu usaha yang dilakukan atau diperbuat atau dikontribusi oleh seorang atau kelompok yang dapat berpengaruh pada suatu peristiwa dengan kerja keras yang penuh tantangan untuk meraih suatu impian. Menurut Setiawan, perjuangan adalah kehidupan seseorang yang harus memiliki perjuangan dan terus berjuang sampai akhir hayat.
Inilah yang selalu diajarkan oleh pendahulu yang senantiasa selalu semangat dalam berjuang serta pantang menyerah dalam menggapainya, optimis dan melakukan yang terbaik untuk kepentingan diri sendiri dan juga bersama. Yaitu selanjutnya ada bab 2 pembahasan. Yang pertama, peran penting Soekarno dalam kemerdekaan. Selain perjuangan Soekarno dalam kemerdekaan, ia juga menjadi presiden pertama Indonesia yang didampingi oleh Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Soekarno pun berlanjut ke bidang politik, kemudian sang proklamator merumuskan ajaran Maharnisme serta mendirikan sebuah partai yang bernama PNI pada tanggal 4 Juli 1927. Kompeni yang tidak senang dengan pergerakan Soekarno hingga tindakan agar pemerintah Hindia Belanda menjebloskan Soekarno ke penjara Sukamiskin. Dalam pidato pembelaannya yang berjudul Indonesia Menggugat, beliau menggambarkan kondisi internasional dan keadaan rakyat Indonesia di bawah belenggu kolonialisme. Pembelaannya itu membuat Belanda semakin marah sehingga pada Juli 1930 PNI dibubarkan sampai pada akhirnya Soekarno merumuskan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua adalah proses kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada 17 Agustus 1945 telah melalui proses yang sangat tidak mudah. Kaisar Hirohito dinyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu setelah bom atom di kota Hiroshima pada 6 Agustus 1945 serta kota Nagasaki. Namun Dwi Tunggal yakni Soekarno dan Hatta menolak karena pernyataan resmi dari pemerintah Jepang. Para pemuda di bawah pimpinan Sukarni, Cairur Saleh, Wikana bersepakat untuk mengamankan Dwi Tunggal bersama Ibu Fatmawati di Guntur ke Rengas Dengklok di rumah Laksamana di Meiji Dori nomor 1 untuk membahas masalah. Lalu mereka mendapatkan jawaban yang sangat mengecewakan dari Jenderal Nishimura yang mewakili Gonseikan melarang segala bentuk upaya perubahan situasi yang dilakukan. Kemerdekaan harus segera dirancang secepatnya. Naskah proklamasi yang disusun Soekarno. Naskah kemudian diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Tanpa waktu lama, Sayuti Melik didampingi BM Diah lalu mengetik naskah proklamasi. Setelah itu, naskah diserahkan dan ditandatangani oleh Soekarno. Akhirnya 17 Agustus 1945 di halaman rumah Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, naskah proklamasi dibacakan. Yang ketiga, makna kemerdekaan Indonesia bagi generasi muda. Merdeka sebagai pemersatu bangsa. Dengan kemerdekaan ini, kita sebagai bangsa majemuk, bermacam-macam suku, ras, dan agama, kita harus bersatu dalam perbedaan yang ada. Dalam kesatuan negara Republik Indonesia, berkolaborasi membangun dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Merdeka merupakan momentum untuk berkarya sebagai generasi muda. Kamu sudah selayaknya mengisi kemerdekaan ini dengan karya-karya nyata, seperti pengenalan budaya Indonesia kepada masyarakat dunia juga dapat dijadikan sebagai wujud untuk mengisi kemerdekaan. Budaya memang menjadi bagian penting dan tidak